Terima kasih Akif. Followan itu bagus. Muhammad Kazik, Tomo, Ilham Sesa, Ilhas, Daniel. Yang lain gimana nih? Saya aktifkan ini ya, presensi ya. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita. Hari ini kita jumpa di minggu ke-7 ya. Ini minggu pertemuan ke-7. Minggu depan itu minggu UTS atau minggu ke-8. Di hari ini agendanya yaitu agenda pertemuan kita hari ini, teman-teman. Kita bahas ide gagasan usahanya. Kemudian nanti akan dibuat break room, nanti join sesuai dengan kelompok masing-masing, diskusi di sana terkait proposal usaha yang teman-teman buat kemarin. Saya lihat kalau berkaca dari kelas sebelumnya itu bahkan ada yang belum tersentuh, belum mengerjakan jika belum deadline. Jadi nanti kita melihat teman-teman diskusi. Karena apa? Karena teman-teman harus segera bisa mengupayakan draft proposalnya. Ya. Karena sedikit bocoran ya, bahwa kita UTS-nya yaitu apa yang Anda tulis di proposal. Nanti UTS-nya, ya, ini kisi-kisinya. Teman-teman, kita ada UTS dan itu di hari apa? Di hari Jumat dan itu jam 16 atau jam 4 sore. UTS hari terakhir, sore juga. Itu karena jadwalnya itu disusun dan mencari kelas yang tersedia. Ya, akhirnya dapatnya kita jam 4. Nah, jadi intinya UTS-nya mengenai apa yang Anda buat bersama tim. Nanti ya, proposal yang teman-teman garap itu dibuat di dalam slide. Nah, ketentuan slide-nya nanti ada di saat UTS. Ya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Atau ada yang bingung? Izin bertanya, Pak. Untuk materinya sendiri dari kalau itu dari pertemuan keberapa ya, Pak? UTS-nya? Iya, Pak. Tidak ada dari pertemuan, tetapi ide usaha yang Anda buat. Misalnya membuat latar belakang permasalahan dari ide usaha seperti itu, membuat menurunkan apa yang Anda gagas di dalam usaha, bagaimana promosinya, apa value proposition-nya, ya, seperti yang kurang lebih apa yang Anda buat di BMC. Nah, di BMC itu kan terlihat juga di proposal, itu nanti di slide-kan. Ya, diturun. Jadi ada yang belum buka pedoman proposal, nah, nanti buka itu proposal, nah, apa yang ada di sana lah yang Anda tuliskan. Mengenai detail-detailnya nanti
saat UTS. Gitu. Dia membuat presentasi konsep usaha, mulai dari yang menjadi latar belakang Anda memilih ide usaha, kemudian sampai dengan strategi pemasaran. Seperti itu. Ada lagi? Gimana? Jadi jadi tidak ada terkait teori ya apa? Teori tentang materi slide yang sudah kita pelajari tidak, tapi melainkan apa yang Anda buat di konsep usaha Anda. Jadi minggu ini kita nggak ada kuis ya, kalau mata kuliah lain mungkin ada kuis, tapi sekarang nanti Anda, karena udah cukup banyak ya tugasnya, jadi teman-teman nanti diskusi mengenai itu, Anda silakan cicil usaha proposalnya. Saya aktifkan presensi terlebih dahulu. Ada yang mau ditanya lagi, teman-teman? Nah, silakan isi presensi kehadirannya. Terlihat apa yang saya tampilkan? Terlihat, Pak. Oke. Sudah tahu semua ya jadwal UTS ya? Rasanya sudah saya share ya. Iya, Pak. Di classroom-nya untuk jadwal UTS. Jadi teman-teman, sedikit pesan dari saya bahwa minggu depan itu UTS, siapkan dirinya ya, bukan hanya untuk mata kuliah kewirausahaan saja. Nah, semua mata kuliah karena ada UTS ya. Nah, kenapa harus luring nih Pak? Ya, karena instruksi dari kampus agar dapat segera dalam skema luring ya. Karena ditargetkan semester depan itu perkuliahan akan luring ya. Jadi permasalahan memulai dari UTS ini apa sih? Nah, agar dapat gambaran seperti itu. Nah, jadwal UTS sudah tahu ya. Nah, ini di sini ya, jadwal UTS. Ya, jadi Anda update terus informasinya. Sejauh ini ruangan ini fix. Ya. Kalau tidak ada alang melintang, ini tidak akan berubah. Ya. Ini keterangan warna ini kalau bermerah ini belum final, karena belum dapat konfirmasi terkait ruangan. Ini bukan mata kuliah kita ya, teori bahasa formal dan otomata. Kalau yang oranye ini memungkinkan ada mahasiswa yang bertabrakan jadwalnya. Data mining, metodologi, karena kan ada jadwal yang berbarengan ya. Bahkan dari data mining ke manajemen MPTI ya, ke manajemen proyek. Nah, kita ya di sini ya, teman-teman. Sebenarnya berat sekali kenapa harus hari Jumat dan itu sore juga. Ya, mau gimana lagi? Jam 4 dan sampai jam 6 kalau Anda sudah selesai lebih dahulu nantinya nggak harus sampai selesai, jam 6 ya kita. Jadi agendanya seperti itu. Ini ruangan kita di GKU ya, di lantai 3.
Nah, semuanya hadir ya untuk UTS dan membawa laptop ya teman-teman, membawa laptop. Karena Anda harus berdiskusi terkait konsep usaha Anda yang Anda tuangkan bagaimana membuat presentasinya. Tuh. Ada yang ditanya? Pak, izin bertanya lagi. Gimana Itu nanti boleh? yang dipresentasiin itu berupa proposal yang udah kita buat atau kayak PPT gitu, Pak? Ya, PPT itu. Kayak PPT. Poin-poinnya kurang lebih yang Anda kerjakan selama ini di kewirausahaan yang Anda diskusikan bagaimana value proposition-nya, bagaimana siapakah konsumennya, bagaimana alur produksinya, seperti itu ya. Jadi tugas sudah semua ya teman-teman ya. Jadi beberapa yang sudah saya lihat ini. Ini kalau proposal Anda sudah download semua belum? Belum pasti. Sudah belum? Terutama yang belum nyalain kamera. Gimana? Gimana lagi? Lagi di mana Anda? Dewi, Tamara, Krisna, Minggus. Lagi di mana Minggus? Nah, jadi di sini, nah Anda coba menuangkan konsep usaha ini, tahapan produksi, persiapan, pemasaran. Nah, ini yang Anda buat di dalam itu nantinya. Nah, sebelumnya juga saya sudah ini ya teman-teman ya. Kita udah bagi pembimbing, pelatih ya. Dengan kata di sini, ini silakan dihubungi, direncanakan kapan mau melakukan asistensi, dan dosennya sudah tahu ya hal seperti ini. Kenapa Pak harus bimbingan? Nah, jawabannya adalah kita kan menjaring ide usaha yang nantinya akan diimplementasikan di lingkungan prodi kita. Mulainya dari mana? Mulainya dari anak-anak himpunan. Kalau di kampus-kampus lain, itu memang sudah ada unit usaha mahasiswa. Harapannya dari kewirausahaan ini terjaring ide yang punya konsep yang jelas, itu bisa diimplementasikan. Bagaimana konsep yang jelas, bagaimana bisa diukur. Nah, jadi melalui bimbingan ini, mungkin ada pembimbing atau di sini dalam konteks pelatih, karena dalam bahasa kewirausahaan itu layaknya di Belmawa itu ada istilah pelatih dan pembina, karena akan melatih menulis proposal dan membina agar usaha ini jalan. Nah, seperti itu. Jalan, bagaimana ada kesulitan, bagaimana agar skupnya jelas, atau konsepnya jelas, kemudian terarah. Misalkan, dan usahanya adalah konsep apa ya yang Anda tawarkan di sini. Kita pilih salah satu. Ini tim ya. Ini tim usaha. Kita kelas RC ya. Karena di Sulaksono ini minta job. Ini keren. Nah, minta job ini konsep usaha yang bagaimana nih ya? Khusus Civitas Academy. Cetak custom stiker.
Jadi agar konsepnya lebih dispesifikkan, stiker yang bagaimana, nah, stiker apa yang dijual seperti itu. Snack ini snack apa nih? Bahan makan berdasar pisang, minuman. Nah, jadi konsepnya bagaimana? Misalkan apakah jual di kempot, keilmuannya sampai dengan pengemasan, atau bagaimana menghasilkan eh, snack ini eh, dijajakan atau dijual ke konsumen. Jadi lebih mengarahkan seperti itu. Karena pada dasarnya sebuah usaha itu ya teman-teman ya, seperti pada slide narasumber dosen tamu yang lain, sebuah usaha itu harus dapat diukur. Indikatornya itu harus smart. Sebuah ide usaha itu harus smart. Kriteria indikator kinerja yang baik dari sebuah ide gagasan usaha itu harus smart, spesifik. Ide usaha itu harus spesifik, lebih jelas. Kemudian measurable. Nah, ini artinya usaha itu harus dapat diukur. Apa ya? Apalagi baru mau memulai. Jadi yang namanya usaha yang baru dirintis, mungkin tidak langsung harus wow, ya, tapi harus dapat diukur, harus dapat dicapai. Intinya juga, maintainable, relevan, sesuai dengan kinerja dan hasilnya dapat diukur. Jadi ada yang kalau kelas sebelumnya itu ada pembuatan kita mencari ide usaha, tetapi usahanya itu adalah lebih ke bagaimana membuat sistem informasi. Kita kan yang minta adalah membuat ide usaha, tapi idenya adalah membuat sistem informasi yang bisa mempromosikan seperti web-web yang menjual web seperti Shopee dan aplikasi-aplikasi penjualan. Jadi kalau di sini kan harus dapat diukur di situ. Kita kan adalah batas targetnya adalah 15 minggu itu sudah selesai, sudah mencapai kinerjanya, sudah lihat kinerjanya. Kalau mau buat web yang menyediakan promosi, itu nantinya dikhawatirkan belumlah selesai, sistem yang dibangun, perkuliahan sudah berakhir. Seperti itu. Kemudian jadi harus relevan dengan kinerja dan hasilnya dapat diukur ya. Kemudian time bound, sebuah usaha itu harus berjalan dengan waktu tertentu. Target kita itu teman-teman setelah menggagas ide usaha, nanti nih setelah di semester ini, setelah UTS kan, Anda ide usahanya agar bisa jalan. Nah, itu targetnya sudah bisa jalan dan sudah ada konsumen yang membeli. Seperti itu. Trackable, ini dapat dipantau dan dikumpulkan. Ini maksudnya spesifik itu indikatornya harus sesuai dengan program dan kegiatan sehingga mudah dipahami, memberikan informasi yang tepat tentang hasil dan capaian kegiatan atau sasaran. Sasaran kita adalah apa? Membangun konsep ide usaha yang ada di lingkungan mahasiswa, di lingkungan kampus. Sasarannya adalah kenapa? Dari beranjak dari latar belakang kebutuhan teman-teman mahasiswa di kampus kita itu membutuhkan apa tuh. Jadi bangun deh konsep usaha di lingkungan mahasiswa. Jadi tujuannya agar teman-teman
bisa menjawab kebutuhan. Measurable, nah itu dapat diukur, indikatornya harus dapat diukur secara objektif dan bersifat kuantitatif maupun kualitatif jika dari pihak mengukur indikatornya sama dan harus mencapai hasil yang sama pula. Ini harus dapat dicapai. Jadi ide usaha itu tidak harus muluk-muluk, tidak harus wow, tetapi sumber dayanya itu adalah Anda bersama tim dan menjawab kebutuhan. Jadi kalau tidak bisa diupayakan, karena konsepnya bukan sebuah perancangan, tetapi usahanya itu usaha yang realistis, ya, untuk diterapkan, relevan sesuai dengan kinerja atau hasilnya dapat diukur, langsung dapat terlihat. Time-bound, jangka waktunya tertentu, kinerja harus mempertimbangkan periode tertentu pencapaiannya. Nah, jadi dalam semester ini, mulai dari bangun ide, membuat konsep usahanya, ya, strategi, ya karena kita sudah belajar ini ya, BMC ya, strategi usaha ya. Maka dapat diukur di sini dalam jangka waktu tertentu, karena harus nantinya dapat diimplementasikan dan dapat diterapkan langsung. Nah, targetnya bukan sebuah proyek besar ya, sebuah proyek di dalam satu semester. Harapannya setelah ide usahanya terpilih bisa jalan di lingkungan kita, ya, di lingkungan teman-teman mahasiswa, dan sekalipun Anda nanti tamat, misalkan, atau Anda tidak fokus, itu akan dijalankan oleh adik-adik kelasnya, adik-adik tingkatnya. Intinya Anda menggagas sebuah usaha dan yang jalannya itu boleh Anda nantinya ataupun Anda kita turunkan ke teman-teman di lingkungan mahasiswa. Hitung-hitung kita bangun startup mulai saat ini. Membangun startup di lingkungan mahasiswa mulainya kapan? Mulainya di mata kuliah ini. Targetnya apa? Targetnya startup ini jalan di lingkungan kita. Seperti itu. Seperti itu ya. Oke, seperti itu. Oh ya, jadi kita ada berapa kelompok nih teman-teman? Kita ada 14 kelompok. 15. Ini benar nih, itu bagus sendiri. Nggak gabung aja. Bagus. Saya buat break room, ini ada 15 kelompok. Nah, teman-teman silakan join di roomnya, sesuai roomnya masing-masing. Jadi apabila anggota kelompoknya belum ada, mohon untuk dipanggil. Karena apa yang didiskusikan terkait ini. Saya percaya sekali bahwa teman-teman belum melakukan diskusi, kalaupun Anda masih terbatas atau belum. Nah, jadi kalau kemarin itu ada yang baru buat ini, kalau nggak disediakan wadah seperti ini, apa ya, media seperti ini, media di saat perkuliahan Anda melakukan diskusi, ini ide-idenya hanya sebagian yang kerja. Jadi silakan teman-teman, silakan mulai dicicil, silakan join di roomnya masing-masing ya. Silakan Apip, Oloan, Uta, Nurul, Ustaz,
Arum, Tubagus, Najib, Bobi, Nopal, Aktif, Dewi, Tamara, Andri, Yustab, Yusuf, ya, Muhammad Hazik, Irsan, dan yang lain-lain ya. Silakan teman-teman. Nanti saya akan join ke room-roomnya. Ini nanti ya, contohnya ya di latar belakang. Di latar belakang ini, Anda membuat berdasarkan latar belakang kenapa Anda memulai usaha ini, memilih ide ini. Nah, silakan join di roomnya, silakan mulai dicicil untuk pengerjaan ini. Ya. Kalau Anda belum selesai ini, ya, apa yang akan Anda tulis di UTS nanti? Ya. Gampangnya ketika Anda setelah ini, baru deh enak berdiskusinya ketika di UTS. Poin-poinnya sama. Ya, silakan join di roomnya ya. Erin, baru join nih. Nurul, silakan join. Minggus. Minggus ini biasanya nyalain kamera loh. Silakan. Silakan teman-teman. Nah, ini contoh yang join kemudian menghilang ini ya. Hanya join-join aja nih. Nggak dengar ya. Atau lagi masalah jaringannya. Ada dua kemungkinan. Join handphone saja, kemudian ditinggal Zoom-nya, atau jaringannya. Ya, silakan nih. Halo, Ahmad, Pak Rizal, Pandu, Raja, Ratib, Al-Hafiz, Rozin, Adis Laksono, Nadea, Alia, Rizda, Nadea. Silakan nih join nih. Gak punya kelompok ya. Noviana,